Pernah merasa bingung saat mencoba menjaga rutinitas, tapi lingkungan sekitar malah merasa tersinggung? Atau saat berkata tidak demi menjaga jadwal pribadi, tiba-tiba dianggap sombong atau terlalu serius? Ini adalah dilema banyak orang dewasa muda yang sedang belajar hidup teratur. Ingin disiplin, tapi juga ingin tetap terhubung secara sosial. Disiplin sering dipahami sebagai bentuk kontrol diri. Tapi dalam dunia nyata yang penuh relasi, kita tidak bisa mengatur hidup seperti robot. Selalu ada undangan dadakan, perubahan rencana, permintaan bantuan, dan interaksi sosial yang tidak terjadwal. Maka pertanyaannya bukan lagi sekadar bagaimana saya bisa disiplin, tapi juga bagaimana saya bisa tetap disiplin tanpa mengorbankan relasi dan empati. Disinilah kita belajar tentang keseimbangan antara batas dan fleksibilitas. Disiplin yang sehat bukan yang membangun tembok tinggi, tapi yang menciptakan pintu. Pintu itu bisa dibuka untuk orang lain, tapi tetap punya kunci. Artinya, ada waktu untuk fokus pada diri sendiri, dan ada waktu untuk hadir secara utuh bagi orang lain. Contohnya begini, seorang teman mengajak hangout malam padahal keesokan harinya ada presentasi penting. Disiplin akan berkata, saya harus istirahat. Tapi kehangatan sosial akan berkata, saya ingin tetap menjaga hubungan. Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukan sikap hitam putih, tapi komunikasi yang jujur dan empatik. Aku senang diajak, tapi besok aku ada tanggung jawab besar. Boleh nggak kalau kita reschedule akhir pekan ini? Dengan cara itu, kita tidak harus mengorbankan nilai dan juga tidak menyakiti perasaan. Salah satu kesalahan umum saat membangun disiplin adalah menjadi terlalu kaku. Merasa bahwa setiap perubahan adalah ancaman. Padahal fleksibilitas juga bagian dari kedewasaan. Dunia tidak selalu bisa mengikuti jadwal kita. Dan orang-orang sekitar punya hidup yang dinamis juga. Maka kuncinya ada pada niat dan arah. Apakah perubahan itu membuat kita keluar jalur total, atau justru membuka peluang relasi dan keseimbangan yang lebih sehat? Kadang orang yang terlalu disiplin bisa jadi menyebalkan bukan karena niat buruk, tapi karena tidak bisa menjelaskan apa yang sedang ia perjuangkan. Ia menolak ajakan dengan ketus, ia mengatur waktu tanpa kompromi. Ia membuat orang lain merasa bersalah karena mengganggu. Padahal, jika bisa mengkomunikasikan niat dengan baik, banyak kesalahpahaman bisa dihindari. Misalnya, aku lagi fokus bangun kebiasaan tidur cukup. Bukan berarti nggak mau kumpul, tapi aku butuh waktu istirahat. Yuk atur ulang kapan enaknya kita ngobrol panjang. Nada seperti ini tetap menjaga prinsip, tapi juga membangun jembatan. Di dunia kerja pun begitu, banyak orang yang ingin fokus tapi akhirnya dicap nggak bisa diajak kerja bareng hanya karena terlalu kaku dengan metode sendiri. Maka penting untuk selalu beri ruang, untuk mendengar, untuk menyesuaikan, untuk memahami bahwa orang lain tidak membaca isi kepala kita. Dan justru disitulah kekuatan pribadi yang utuh, bisa konsisten dengan arah hidup sendiri, sambil tetap hadir dan manusiawi di mata orang lain. Pada akhirnya, disiplin bukan berarti harus hidup dalam garis lurus tanpa gangguan, tapi tentang tahu kapan harus berkata ya dan kapan berkata tidak tanpa rasa bersalah. Tentang tahu bahwa tidak bisa ikut sekarang bukan berarti menolak hubungan, tapi sedang memilih tanggung jawab. Dan yang paling penting, tentang mencintai proses pribadi tanpa menjadikan orang lain sebagai gangguan. Hari ini jika merasa mulai menjauh dari orang-orang karena ingin menjaga prinsip, coba tanya ke dalam diri. Apakah saya sedang membangun kedisiplinan atau sedang menjadikan kesibukan sebagai benteng? Karena disiplin yang sehat justru mendekatkan, bukan menjauhkan. Disiplin yang sehat membentuk pribadi yang penuh arah, tapi juga tetap penuh kasih.